Halo kawan-kawan semua pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita Anime QID. Kita akan melanjutkan cerita manga Dragon Ball Super ke chapter selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, penasaran dengan alur cerita sebelumnya, kalian bisa menggunakan link yang Mimin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah memberikan like dan komennya di video-video Mimin. Dan terus support channel ini dengan memberikan subscribe kalian, supaya Mimin terus semangat dalam membuat video dan menceritakan manga kepada kawan-kawan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, silahkan kalian siapkan kopi dan mari kita dengarkan suara merdu dari Mimin. It's me, Goku! Di awal chapter ini, Gohan sukses menjatuhkan pukulan kepada 73. Berhasil bangun, 73 membalas serangan Gohan dengan menembakkan Ki Blast milik Piccolo. Ledakan menghujani Gohan tentulah membuat Piccolo dan Gecko yang melihatnya jadi khawatir akan keselamatan Gohan. Dikira kalah, ternyata tidak menyerah. Gohan rupanya sekejap berada di belakang 73 dan membalas tembakannya hingga 73 terpental. Sekarang si mereka yang khawatir akan keselamatan rekannya 73. Piccolo menghampiri Gohan. Ia merasa senang karena Gohan dapat dengan mudah mengalahkan jurus-jurusnya melalui seorang peniru. Tentulah jawab Gohan, karena dia sangat mengenal baik jurus-jurus milik Piccolo. Piccolo kemudian menyihir baju Gohan dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pertarungan. Tiba-tiba 73 berubah menjadi raksasa dan mencoba memukul keduanya. Piccolo dan Gohan berhasil menghindari pukulan tersebut. Gohan terbang menuju wajah 73 kemudian menendangnya. 73 termundur selangkah akibat pukulan itu, membuat area sekitar pertarungan menjadi bergetar. Sampai-sampai Krillin yang berhadapan dengan Yunba juga ikut merasakan getaran tersebut. Dari jauh, Yunba melihat 73 yang dihajar habis-habisan oleh Gohan sampai tubuh besar 73 terkapar. Melihat itu, Yunba meninggalkan Krillin, terbang menuju si mereka yang juga hanya bisa menonton pertarungan. Yunba bertanya kepada si mereka apa yang terjadi. Si mereka menjawab jika data mereka tentang planet bumi sudah tidak sesuai. Sambil melihat ke arah Gohan, ia meneruskan perkataannya, jika seharusnya orang itulah yang mereka tiru. 73 berusaha bangun. Si mereka memerintah 73 untuk menangkap Gohan dengan cara apapun, supaya mereka dapat mengkopi kekuatan Gohan. Mendapat perintah itu, 73 memanjangkan tangannya untuk menangkap Gohan. Namun dengan santuinya, Gohan menghindari tangkapan-tangkapan itu. Krillin mendatangi Piccolo dan Gecko. Sepertinya ia baru menyadari jika Gohan datang ke tempat pertarungan. Tangan panjang 73 terus mengejar Gohan. Berpikir untuk mengakhiri pertarungan, Gohan membentuk tangan untuk menembakkan Kamehameha dan menuju wajah 73. Tiba-tiba cermin di kepala 73 yang menampilkan wajah Piccolo perlahan menghilang, juga membuat kekuatan yang ditiru 73 sudah habis. Badannya perlahan kembali ke bentuk normal. Gecko tak mau melewatkan kesempatan itu. Dia segera memerintah Gohan untuk melepaskan tembakan. Namun, Krillin merasa khawatir dengan keadaan bumi jika Gohan menembakkan Kamehameha. Piccolo berkata jika Gohan tidak sebodoh itu, Gohan tentunya akan meledakkannya di permukaan bumi saja. Dan Gohan pun melepaskan tembakannya. Si mereka memerintah 73 untuk menggunakan sesuatu yang ia simpan. Mendengar ada sesuatu yang dirahasiakan lawan mereka, Gecko dan Piccolo merasa tak nyaman. Cermin kepala 73 menampilkan wajah Moro. Tembakan Gohan mengenai telak 73 menghasilkan cahaya yang menyilaukan gundul Krillin. Cahaya memudar.
Krillin dan Piccolo tercengang melihat keadaan yang terjadi dan Krillin malah bertanya kepada Piccolo kemana ledakan yang dihasilkan oleh tembakan Gohan. Piccolo malah tercengang karena ia melihat 73 malah memakan tembakan Gohan tadi. Gecko rupanya menyadari jika 73 telah menyimpan kekuatan Moro. Gohan tidak mengerti dengan keadaan mereka sekarang, begitu juga dengan Piccolo yang mana 73 telah memakan tembakan Kamehameha. Gecko menjelaskan lagi jika 73 dapat mengganti kekuatannya dengan kekuatan yang ia tiru sebanyak 3 kekuatan dalam setiap waktu. Maksudnya adalah 73 dapat menyimpan 3 kekuatan sekaligus dalam dirinya, dan jika salah satu kekuatan sudah dipakai dalam jangka waktu 30 menit, maka kekuatan itu akan hilang. Sebaliknya, ia dapat dengan bebas untuk menggantinya. 73 mengangkat tangan kanannya. Gecko merasa jika 73 akan menggunakan kekuatan Moro untuk menyerap energi mereka dan mengajak semuanya untuk maju bersama mengalahkan 73 sebelum ia mengambil energi mereka. 73 membentuk pertahanan dengan larva api seperti yang digunakan Moro kepada Goku dan Vegeta ketika di planet Namek, membuat para petarung yang berada di sana tidak dapat mendekati bahkan Gohan sekalipun. Di balik batu besar, si mereka menghubungi Saganbo dan memberitahukan jika mereka terpaksa menggunakan kekuatan Tuan Moro. Moro yang mendengar hal itu juga bertanya mengapa mereka sampai menggunakan kekuatannya. Saganbo menyampaikan permohonan maaf kepada Moro karena seharusnya kekuatan Moro yang ditiru oleh 73 adalah pilihan terakhir. Moro mengatakan jika 73 meniru kekuatan yang berguna, tetapi ia tidak suka jika lehernya selalu dipegang, dan Moro berharap 73 dapat menggunakan kekuatannya dengan baik. Saganbo memberitahukan kepada Moro jika sebenarnya mereka dapat melihat pertarungan yang terjadi di bumi, kemudian menyuruh si mereka untuk menyalakan monitor, dan Quaitor yang berpenampilan seperti robot ini disuruh untuk menampilkan tayangannya. 73 berdiri di atas gunung batu, di bawahnya ada Gohan, Piccolo, Krillin, dan Gecko yang merasa sangat kelelahan. Si mereka melarang 73 untuk menyerap energi kehidupan planet bumi karena itu adalah makanan dari Tuan Moro. 73 memahaminya, ia hanya menyerap energi milik lawannya saja. Moro yang melihat tayangan pertarungan bertanya kepada Saganbo apakah kekuatan yang ditiru 73 juga memiliki batas waktu. Saganbo menjawabnya benar. Jadi anak buahnya harus cepat mengakhiri pertarungan. Bagi mereka, para penjahat memang mengejutkan jika bumi sekarang dihuni oleh orang yang lebih kuat dari anak buahnya tadi. Mendengar nama bumi, Moro mengingat masa ketika 10 juta tahun yang lalu yang mana penghuni penduduk bumi hanya berisikan para monyet dan sekarang mereka sudah berevolusi menjadi manusia. Di pertarungan, si mereka dan Yunba berhasil menghajar para petarung yang kehabisan energi. Yunba menindih Gohan, si mereka menendang muka Piccolo. Piccolo terlempar, terkapar, mencoba untuk bangun. Piccolo mengatakan jika mereka harus mati hari ini, Goku dan Vegeta pasti akan mengalahkan Moro dan tentaranya di hari nanti. Si mereka bertanya siapa mereka dan 73 menjawab jika Goku dan Vegeta adalah dua orang Saiyan yang sebelumnya ada di planet Namek. Si mereka tentulah mengingatnya dan kemudian bertanya memangnya ada apa dengan mereka berdua. Krillin juga berusaha berdiri dan berkata bahwa Goku dan Vegeta sekarang sedang berlatih untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Saganbo yang mendengar hal itu sepertinya khawatir jika mereka membiarkan musuh mereka anggota Galactic Patrol yang berada di planet Namek sebelumnya bebas, kemungkinan suatu saat nanti bisa mengalahkan mereka. Dan ia berencana untuk memakan bumi dengan cepat, lalu memerintah anak buahnya yang ada di dalam pesawat untuk memanggil semua anak buah yang lain untuk pergi bersama-sama ke bumi. Namun sebaliknya, Moro berpikiran lain. Ia merasa jika sekarang dua orang Saiyan yang dulu ia hadapi sedang berlatih, itu berarti jika ia mau menunggu, maka dua orang Saiyan itu akan membawakan energi yang besar kepadanya. Lalu Moro memerintah 3 anak buahnya yang ada di bumi untuk mundur.
Mendengar itu, Saganbo dan anak buah yang lain tentulah merasa tak percaya. Moro melanjutkan perkataannya. Setelah dua orang Saiyan kembali dengan energi yang banyak, maka ia akan memakan energi tersebut sekaligus dengan bumi. Si mereka yang mendengar perintah itu dari telepon juga langsung diperintah oleh Saganbo. Dia pun mengajak Yunba dan 73 untuk meninggalkan planet bumi dan kembali ke pasukan utama. 73 tak pikir panjang, ia langsung menghilangkan kekuatan energi yang ia kumpulkan. Yunba yang tak mengetahui tentulah bertanya kenapa. Si mereka menjelaskan jika mereka akan menyelesaikan pertarungan ini nanti pada saat dua orang Saiyan yang mereka maksud telah kembali. Dan mereka pun berjalan pergi untuk meninggalkan pertarungan di bumi. Krillin bertanya kenapa mereka pergi dan apa yang sebenarnya terjadi. Si mereka mengatakan kepada petarung yang masih berdiri jika tuan mereka Moro akan datang ke bumi dan memakan dua orang Saiyan tersebut sekaligus dengan bumi, dan mereka juga akan ikut kembali dalam 7 rotasi waktu galaksi. Krillin bertanya lagi berapa lama itu bagi mereka. Jeko mengatakan jika 7 rotasi sama dengan 20 hari waktu bumi. Lalu Jeko mengatakan kepada si mereka bahwa dua orang Saiyan itu tidak dapat kembali dalam 7 waktu rotasi karena teknologi planet bumi ini sangat primitif. Jadi setidaknya mereka membutuhkan waktu lebih banyak, yaitu sekitar 8 rotasi. Si mereka seolah tak percaya, namun sepertinya ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jeko dan akan menyampaikan hal itu kepada tuan mereka Moro. Jeko bertepuk dada karena setidaknya mereka mendapatkan waktu lebih banyak. 73 mengganti cermin di wajahnya dengan wajah penduduk planet landak, lalu membuka portal dan mereka bertiga pun pergi. Gohan yang terkapar dibantu Krillin untuk bangun. Gohan meminta maaf karena membiarkan musuh mereka telah kabur. Krillin mencoba menghiburnya, jikalau saja tidak ada Gohan, mereka sudah pasti dalam masalah besar dan mereka akan meminta Dende untuk menyembuhkan Gohan atau menggunakan kacang Senju. Piccolo kemudian bertanya kepada Jeko kapan sebenarnya tentara Moro akan kembali. Jeko menjawabnya 2 bulan. Dalam perbincangan mereka, Bulma dan teman-teman mereka yang lain datang dengan pesawat. Scan beralih di planet tempat Goku dan Mirus berlatih. Mirus mendapat laporan dari markas jika Moro akan kembali ke bumi dalam waktu 2 bulan dan ia memberitahukan hal itu kepada Goku yang sambil menikmati makanannya. Itu berarti mereka memiliki waktu 6 bulan di dalam ruang waktu untuk berlatih, dan Goku baru sadar jika ia tidak pernah melihat Mirus makan dan bertanya apakah Mirus tidak pernah lapar. Bagi Mirus, ia dapat memilih untuk makan atau tidak karena itu sama saja baginya. Dan Goku jadi teringat dengan Whis juga berkata demikian. Dan Goku juga memilih untuk tidak akan makan karena makanan tempat itu juga tidak enak. Mereka pun memulai kembali latihan. Di luar tempat Zeno, rupanya Whis memperhatikan tongkatnya yang melihat latihan Goku dan Mirus. Tidak lama, Daishinkan datang menemui Whis dan meminta maaf karena telah membuat Whis menunggu. Daishinkan bertanya apa yang dapat ia bantu. Kemudian Whis menundukkan badannya juga meminta maaf karena kehadirannya terlalu mendadak. Whis berkata jika Daishinkan atau Pendeta Agung sudah pasti sadar dengan kekacauan yang terjadi di alam semestanya. Pendeta Agung membenarkannya. Ia merasa jika alam semesta ke-7 memang yang paling tidak stabil. Whis merasa sangat malu dengan hal itu. Kemudian Pendeta Agung bertanya urusan apa yang diperlukan Whis darinya. Ia menduga jika Whis tak meminta untuk menyelamatkan alam semestanya dari ketidakstabilan tersebut. Tentulah Whis tidak berani meminta hal itu karena mereka adalah para malaikat yang harus tetap netral, tidak membela kebaikan ataupun kejahatan. Lalu apa yang diinginkan oleh Whis? Tanya Pendeta Agung. Whis hanya ingin memastikan mengenai hukum malaikat mereka. Pendeta Agung menduga jika hal ini ada kaitannya dengan Mirus dan sepertinya benar. Lalu chapter ini berakhir. Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.